baru tanam keluar bat nggak apa-apa. Itu biasanya tanaman itu pertumbuhan tunas ujung itu tidak maksimal karena kemarin mengalami stres ya. Setelah ini Bang Tarno menggunakan pupuk dari saya, Mbak Tarno sudah menggunakan pupuk dari saya belum? Ya, saya biar analisa. Kalau pakai pupuk kalsinut sama enggak Bang? Karena sudah terlanjur beli. Kalsinut itu bukan pupuk teman-teman. Kalsinut itu bukan pupuk. Kalau teman-teman tanamannya di kalsinut saja ya nggak subur-subur, malah kumpul. Kalsinut itu bukan pupuk. Kalsinut itu pembenah media tanam. Dia itu kalsium sifatnya. Seperti itu teman-teman. Pusing host. Lah kok pusing kenapa? Pusing. Ya, saya tanam anggur lokal di pot sudah sebesar ibu jari, tetapi belum berbentuk apa diganti dengan anggur impor. Ngapain nanam lokal? Ya, nanam lokal teman-teman mau takut disambung dengan varian impor itu memang bisa ya. Itu nanti disambung aja. Dilakukan penyambungan impor ya. Lihat video saya ya, anggur-anggur lokal disambung di varian dengan menggunakan varian. Maksudnya baru tanam ada tunas, sebelumnya ada mata bat baru. Sebelum baru tanam ada tunas, sebelahnya ada mata bat baru. Tunas ada mata bat baru. Maksudnya di ketiak daunnya keluar bat baru. Kalau di ketiak daunnya itu keluar tunas bat baru, itu lebih baik saran saya yang dipelihara bat saja, nanti dipotong aja. Ya, dipotong saja. Itu karena tanaman masih kondisi kecil. Nanti menggunakan tunas bat ini pertumbuhannya lebih bagus. Menggunakan tunas bat ini lebih bagus ya. Bang Tarno kemarin sudah menggunakan pupuk dari saya belum? Kalau menggunakan dari pupuk dari saya bisa menganalisa lebih enak ya. Kalau belum menggunakan memang saya harus berayang-berayang dulu. Berayang dulu yang dimaksud itu apa ngono. Bang, anggur saya umur 4 tahun tetapi buahnya bisa lebat, buahnya juga kecil-kecil. Ini saya kepengen tahu jenisnya apa dulu. Variannya apa Mbak Lika? Mbak Lika, jenisnya apa dulu? Iya Bang. Nah, ya kalau sudah menggunakan pupuk saya jadi bisa analisa ya. Kalau begini, ini kemarin kan Abang menanam pertumbuhannya agak terlambat ya. Dan menggunakan pupuk dari saya itu pembentukan akar bagus. Terus karena pupuk saya itu mengandung unsur fosfat yang diimbangi nitrogen sehingga mata bat kanan kiri itu pada berojol semua ya. Nah, ini saran saya dipotes saja, dipotong aja Abangku, dipotong dan dilanjutkan mata batnya saja. Nanti 1 bulan langsung ngacir ya, nanti pertumbuhan langsung ngacir ya. Karena ini kalau sudah seperti itu berarti pupuk sudah reaksi, sudah naik, perakaran sudah bagus. Dan tinggal teman-teman eksekusi potong saja. Potong, pilih bat yang paling pertumbuhannya bagus. Dan nanti bat-bat yang di samping kanan kiri nanti teman-teman dibatasi hanya cukup tinggalkan 3 daun saja. Rawat 1 paling atas ya, seperti itu nanti pertumbuhannya sangat bagus ya. Ya buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur yang sudah menggunakan pupuk-pupuk dari saya, kemarin tanamannya stagnan, nggak ada pertumbuhan, nggak ada pergerakan. Biasanya itu tanaman yang habis stagnan itu rata-rata seperti itu. Tunas batnya akan mulai bergerak. Kenapa? Karena ujung tunas utama itu mengalami masalah tumbuh dari pindah tanam. Jadi saran saya buat teman-teman dipotong saja. Dipotong dan tunas batnya nanti dipelihara. Nanti lebih besar batangnya ya. Bang Al, anggur aku mati udah umur 1 bulan. Kok bisa? Kamu apain? Kamu lik-lik bae sih ya? Kok bisa? Kok mati kenapa? Usia 1 bulan kok mati? Ayo. Kamu apain? Ayo. Siram atau kebanyakan siram ya. Buat teman-teman yang menanam tanaman anggur ya, itu kalau kita melakukan penyiraman itu ada pengontrolannya gimana? Pengontrolannya yaitu tadi ya, ini medianya masih basah atau tidak. Kalau masih basah nggak usah disiram ya. Kalau masih basah nggak usah disiram. Pengontrolan menanam di pot itu lebih mudah teman-teman daripada di tanah. Kalau di tanah itu kita nggak bisa mengontrol, apalagi musim penghujan. Kalau tadinya di tabulan pot terus dipindah ke tanah, dibikin para-para, bisa tanaman anggur itu bisa teman-teman, dipindah-pindah. Saya aja tanaman anggur selalu saya pindah ke sana. Sini seperti itu. Ya,
Kalau ada yang berminat ya dicabut aja nggak apa-apa. Seperti ini dicabut nggak apa-apa teman-teman. Dicabut aja nggak apa-apa. Tapi ya mengalami stres itu di awal-awal saja ya. Mengalami stres di awal-awal saja. Itulah enaknya menanam tanaman anggur ya. Kadang kan aku beli barorot ya. Yang dimaksud barorot adalah tanaman dewasa yang dipindah tanam itu namanya barorot ya. Kak, kalau mau nanam anggur pemula pakai media apa saja untuk di pot ya? Saya sarankan untuk pemula gunakan sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu, 3 saja. Sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu dicampur secara merata ya, dicampur secara merata. Kalau teman-teman mau ditambahkan kapur dolomit ya monggo ya. Perbandingan berarti kalau teman-teman itu seandainya satu ember itu engkau perbandingannya yaitu kapur dolomit 1 sendok ya, seperti itu. Kalau media tanam banyak semutnya pakai apa? Mip cinta, gunakan mip cinta. Mip cinta ya buat teman-teman untuk menangani masalah hama yang besar-besar. Ini biasanya saya gunakan mip cinta teman-teman. Mip cinta ada di etalase 13. Kok 13? Etalase 8. Di etalase 8. Ya, seperti itu. Ya, buat teman-teman ini bisa ditaburkan dan juga bisa dikocorkan. Kalau teman-teman ingin membasmi hama yang ada di daun, di batang, lakukan yaitu penyemprotan. Sekam lapuk itu apa ya kakak? Sekam lapuk adalah sekam mentah yang sudah membusuk secara alam. Ya, sekam mentah yang sudah membusuk secara alam. Tetapi di tempat saya nggak ada bang. Kalau nggak ada ya teman-teman sudahlah nggak usah gunakan sekam itu. Berarti teman-teman gunakan sekam bakar 2, tanah humus bambu 1. Aku nggak punya tanah humus bambu bang, ya udahlah kita gunakan sekam bakar 2, tanah 1. Sekam bakar 2, tanah 1. Aku nggak ada tanah bang, ya udahlah. Ya, seperti itu. Jadi intinya berarti sekam bakar hukumnya wajib harus ada. Ya, seperti itu. Semutnya di media tanam bang, iya gunakan mip cinta, dilarutkan dengan air lalu kocorkan. Ya, lalu kocorkan. Bisa digunakan 3 gram atau 2 gram per liter, nanti diaduk larut kocorkan. Habis pemangkasan pembuahan kalau dikasih asam humat boleh nggak? Boleh. Asam humat ini kan juga pembenah media tanam ya. Asam humat ini pembenah media tanam teman-teman. Asam humat ini sebenarnya juga pengomposan kompos. Jadi asam humat ini adalah pembenah media tanam. Jadi buat teman-teman yang habis melakukan pemangkasan itu dikasih asam humat kalau punya ya dikasih, yaitu sekitar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu untuk pembenah buah. Seperti kalsinut juga ya, kalsinut juga, tetapi tetap butuh nutrisi yang terukur juga. Itu untuk pembenah teman-teman. Jadi untuk memperbaiki media tanam kita. Matur suwun bang, iya semoga berkah selalu. Tetapi pemupukan ya harus tetap jalan ya, harus tetap jalan. Karena pemupukan ini adalah unsur nutrisi yang benar-benar terukur yang kita berikan pada tanaman kita, sesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman hanya dipupuk kalsinut terus yo, bukannya tambah tumbuh, biasanya tambah kunteten tanamannya. Biasanya tambah kunteten. Bang, contoh dan penjelasan tunas air dan tunas bat. Tunas air dan tunas bat di video saya ada kok, tapi ya udahlah, kasihan ya, siapa tahu mereka nggak ada waktu untuk lihat video saya kasih contoh ya, tunas air dan tunas bat. Ini penting karena ini awal supaya tanaman anggur kita bisa berbuah, kita harus paham ini ya teman-teman ya. Kita balik layar dulu ya. Nah, tunas air dan tunas bat aku harus nyari dulu. Nah, ini ada. Nah, ya. Buat teman-teman yang menanam tanaman anggur ya, kita memang materi ini harus benar-benar dipahami. Ini yang dinamakan tunas air. Tunas air ya, ini tunas air. Dia tumbuh dulu sebelum tunas bat ya. Dia akan tumbuh dulu sebelum tunas bat. Dan ketika kita melakukan potes pucuk, itu tunas air akan keluar. Ya, tunas bat akan keluar. Makanya kalau teman-teman banyak sekali yang melakukan pemangkasan tidak mengeluarkan bunga karena lupa membuang tunas air. Supaya biar keluar bunga berarti tunas air harus dibuang. Nah, tunas air harus dibuang. Nanti kita berharap mata batnya ini besar dan pecah membawa bunga. Seperti itu teman-teman. Ya, karena hasil buah itu bagus sekali kalau lewat mata bat. Kalau nanti lewat tunas air biasanya jelek.
Habis pemangkasan pembuahan gitu, apakah masih dikasih pupuk? Masih saya pupuk, karena tanaman ini saya buat berbuah terus teman-teman. Saya buat berbuah terus, kalau tidak saya pupuk nanti kasihan, nanti tanaman akan mengalami masalah. Jadi gunanya pupuk adalah pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3. Bang Goswi, saya buahnya ada habis, di gimana lanjutnya, perlu istirahat disambil. Loh kok cepet habis dimakan hama atau habis dimakan orang? Kok cepet Sebenarnya kita lanjut di pupuk pembesar dan pemanis buah nggak apa-apa Mbak Tin, itu juga bagus kok ya. Jadi kita mainnya di pupuk itu terus. Ya, kalau tamu itu ya teman-teman, tamu itu memang nggak punya nego ya, kadang-kadang masih asem aja juga doyan ya, mungkin gratis kali ya. Icep-icep juga tidak mau 1 buah ya. Kalau icep-icep nggak mau 1 2, padahal masih hijau-hijau, masih belum maksimal, tapi ada manisnya dikit, enak gitu. Nggak apa-apa lah, berkah. Itulah salah satu kesenangan ya. Kesenangan ketika teman-teman kita datang dan akhirnya menghabisin anggur kita ya. Berarti jeripaya kita alhamdulillah lah ya Mbak Tin, sudah habis yang buahnya. Bang Al di Comal apa Pemalang dulu abang kumis dan cabang dipelihara panjang ya? Kok ya kumis maksudnya sulur ya dibuang dong ya. Pupuk etalase 1 untuk berapa pohon Mas? Pupuk etalase 1 untuk berapa pohon? Ini kalau masa pertumbuhan bebas teman-teman, mau digunakan 4 pohon 3 pohon boleh ya. Disesuaikan daya serap media tanam. Contohnya ketika tanaman itu baru pindah tanam, itu 1 biji kan bisa jadi dilarutkan dengan air 10 liter. 10 liter ini teman-teman bisa berbagi dengan tanaman sekitar 5 pohon seperti itu. Belum sempat dibuahin barusan ya, berarti dipupuk itu aja, pupuk pembesar dan pemanis buah, nggak apa-apa ya. Pupuk itu digunakan terus, nggak apa-apa teman-teman ya. Setelah dia berbuah terus, kita nggak usah menggunakan, itu sudah termasuk pupuk generatif ya, itu sudah termasuk pupuk generatif. Tetapi kalau Mbak Tin mau kembali ke pupuk pembuahan ya rapopo ya, terserah ya. Biar ada selingan untuk pupuknya ya. Kemarin kan sudah ada sulfurnya naik karena menggunakan pupuk pembesar dan pemanis buah, saya kembalikan ke pupuk pembuahan, nggak apa-apa. Kalau pertumbuhannya masih bagus, kita mainnya pupuk pembuahan, pembesar nggak apa-apa. Tetapi kalau tanaman kok terlihat kondisinya memprihatinkan ya, berarti dikembalikan pada pupuk vegetatif atau pupuk etalase 1 ya, tergantung kondisi tanaman ya. Jadi teman-teman yang bisa melihat kondisi tanamannya, kalau tanamannya kok pertumbuhannya agak berkurang, berarti kembalikan ke pupuk etalase 1. Pangkas pendek ya, soal batnya pada habis. Iya nggak apa-apa, pangkas pendek berarti permajaan dong, nanti pembuahannya lama ya. Kalau pangkas pendek nanti berarti pembuahannya nunggu tersiernya terbentuk lagi. Berarti saya sarankan itu bat yang lumayan bagus ada di berapa? Jangan dipendek banget ya. Memang pendek masa depannya bagus sih ram-ramannya. Tapi saran saya jangan dipendek banget. Dipendek banget sekitar 4 atau 5 lah, 4 atau 5. Ya, 4 atau 5. Jangan pendek banget dulu karena baru pembuahan pertama. Nanti kalau pembuahan ketiga, keempat itu mau setting pendek sekitar 2, 3 itu nggak apa-apa ya. Nanti kita berharap permajaan tersiernya lebih ini. Oke siap Bang, jangan terlalu pendek banget ya, jangan terlalu pendek banget, nanti beresiko takutnya tidak terjadi pertumbuhan, akhirnya bermasalah juga ya. Jangan pendek banget lah, sekitar 40 cm saja. 40 cm ditata rapi Mbak Tin, 40 cm ditata rapi, nanti Mbak Tin mainnya di situ. Kita main subtropis ya. Dan kenapa saya kok pendek-pendek begini teman-teman? Pendek-pendek begini karena apa? Karena ini kondisi tempat dan juga kondisi apa? Kondisi tanaman ya. Karena varian Jupiter itu pendek bisa, tetapi yaitu karena ini kondisi tempatnya itu hanya 1,5 meter. 1,5 meter kalau dibagi kan ke sana 70 cm, ke sini 70 cm. Jadi memang pendek tempatnya. Jadi disesuaikan tempatnya.